Bismillahirrahmanirrahim. Renungan tentang fitrah dan bakat manusia. Fitrah dan bakat adalah dua hal yang bisa dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Keduanya berpasangan, sehingga satu tidak lengkap tanpa yang lainnya. Fitrah adalah religiusitas yang ada pada diri setiap manusia. Fitrah bukan warisan dari orang tua, karena ia sudah ada sejak manusia masih di alam arwah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wa idh akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum, keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamah, hal ini dilakukan agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan inna kunna an hadza ghafilin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan, annahu, bahwa Allah istakhroja, telah mengeluarkan, dzurriyyata bani Adama, keturunan Bani Adam, min aslabihim, dari sulbi mereka, syahidina, untuk mengadakan persaksian, ala anfusihim, atas diri mereka, annallaha, bahwa Allah, rabbuhum, adalah Tuhan mereka, wa malikuhum, dan pemilik mereka, wa annahu la ilaha, dan bahwa tidak ada Tuhan illahu, selain Dia. Kama annahu ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, fatarahum ala dzalika, menjadikan hal tersebut di dalam fitrah, wajabalahum alaih, dan pembawaan mereka. Qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, faqim wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu, lid-dini hanifa, kepada agama Allah dengan lurus. Fitratallahi, tetaplah atas fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. La tabdila, tidak ada perubahan, li khalqillahi, pada fitrah Allah. Keberadaan jiwa manusia mendahului raganya. Fathullah Gulen dalam bukunya Question and Answers About Islam jilid 1 halaman 32 mengatakan, there is general agreement that the human soul is an entity independent of the body, since the soul came into existence before the physical body. Ada kesepakatan umum bahwa jiwa manusia adalah entitas independen dari tubuh, karena jiwa mengada sebelum tubuh fisik ada. Fitrah bertemu dengan jasad
ketika manusia berada di alam kandungan. Al-Quran mengafirmasi pertumbuhan seorang manusia di dalam kandungan dari pertemuan sperma dan ovum sampai tahap embrio tidak jauh berbeda dari pertumbuhan seekor binatang. Namun, tahap akhir pembentukannya benar-benar memberikan satu status makhluk spiritual. Kreasi baru tersebut dilukiskan Al-Quran dengan cara yang mengesankan. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Jelas menunjukkan penambahan unsur ontologis baru yang menjadikannya makhluk spiritual yang sama sekali berbeda dari jenis binatang. Peniupan ruh ciptaan Allah ke dalam manusia adalah penegasan yang paling gamblang tentang sebuah elemen atau unsur ilahiyah, yakni spiritual dalam diri manusia. Artinya, Allah menciptakan manusia dengan satu keadaan tertentu, yaitu dengan menempatkan pada dirinya kekhususan-kekhususan, dan keadaan itulah yang menjadi fitrahnya. Fitrah setiap manusia adalah sama. Oleh karena itu, nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan bersifat universal. Keadilan, kejujuran, dapat percaya, kebajikan, dan altruisme diterima oleh manusia primitif sampai fase manusia berteknologi modern sekarang ini. Syekhul Islam Profesor Dr. Muhammad Thohir Al-Qudri dalam bukunya Islamic Concept of Human Nature halaman 25 mengatakan, "This potential awareness of God existence is a universal phenomenon." Kesadaran potensial akan keberadaan Allah adalah fenomena universal. Each human society in one form or the other has posited the notion of divinity. Setiap masyarakat manusia dalam satu bentuk atau yang lain telah mengemukakan gagasan tentang keilahian. Even in various un-Islamic and atheistic societies, people are inclined to acknowledge the presence and relevance of supernatural and supra-rational forces, which they are helpless to explain by perceptual standards. Bahkan dalam masyarakat un-Islami dan ateistik sekalipun, orang cenderung mengakui kehadiran dan relevansi dari kekuatan supernatural dan suprarasional yang mereka tidak berdaya untuk menjelaskan dengan standar yang dapat diterima. Berbeda dengan fitrah yang sudah ada sejak zaman azali dan sama pada setiap orang, bakat adalah potensi-potensi dasar yang diwariskan dari orang tuanya dan kemungkinannya bisa berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor genetika. Demikian menurut pendapat para pakar psikologi. Dr. Michael Joyner mengatakan, "Many human characteristics, including things that might be called talent, have a high statistical probability of being inherited from our parent and ancestor." Banyak karakteristik manusia, termasuk hal-hal yang mungkin disebut bakat, memiliki probabilitas statistik yang tinggi untuk diwariskan dari orang tua dan leluhur kita. Dan berkata Angela Duckworth, that there are differences in talent among us, that we are not all equally talented. Bahwa ada perbedaan bakat di antara kita, bahwa tidak semua kita berbakat sama. Fitrah bersifat fundamental, sedangkan bakat bersifat instrumental. Dimaksudkan dengan bersifat fundamental, artinya bahwa fitrah yang sudah ada sejak zaman azali itu adalah asal kejadian yang dimiliki manusia secara umum.
Dimaksudkan dengan bersifat instrumental, artinya bahwa bakat yang merupakan kemampuan-kemampuan potensial yang berbeda-beda itu dimiliki manusia secara berbeda-beda pula. Fitrah secara intrinsik pastilah sangat penting, sedangkan bakat tentu sangat berguna. Bakat dan minat manusia berbeda-beda, begitu pula kepribadiannya. Pada dasarnya, setiap orang merupakan gabungan dari 2 atau lebih tipe kepribadian sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan seseorang yang cerdas secara spiritual, fitrahnya melandasi pembentukan kepribadiannya, apapun minat dan bakat yang dimilikinya. Para rasul diutus untuk membimbing umat manusia agar menjalani hidupnya di muka bumi ini sesuai dengan fitrahnya, dengan agama yang benar. Kebahagiaan hakiki hanya mungkin tercapai bila manusia menjalani hidupnya sesuai dengan fitrahnya yang dimanifestasikan melalui berbagai aktivitas yang dikendalikan moral. Ketika fitrah seseorang teraktualisasikan, suara hatinya selalu membangkitkan visi, kreativitas, ketahanan mental, integritas, dan komitmen. Suara hatinya adalah sumber energi dan perasaan yang mengaktifkan nilai-nilai kemanusiaan yang paling dalam. Kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, prinsip kepercayaan, pengendalian diri, dan pelayanan. Suara hatinya mengaktifkan zikir, hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang dijadikan sebagai landasan berpikir dan berperilaku. Namun, jika fitrah tidak dibarengi dengan arti penting pengembangan minat dan bakat, maka orang akan mudah dimarginalisasikan dan kalah dalam percaturan ekonomi, sains dan teknologi, sosial, politik, militer, olahraga, dan seni. Sebaliknya, pengembangan bakat yang semata-mata bertujuan untuk mencapai kesuksesan di bidang materi, tetapi tanpa disertai prinsip-prinsip moral yang agung, akan menghasilkan orang-orang yang selalu mengejar materi dan potensial membutakan hati nurani. Fitrah dan bakat adalah anugerah ilahi yang luar biasa yang diberikan kepada manusia. Dengan fitrahnya, manusia potensial menjadi religius. Dan dengan bakatnya, manusia potensial menjadi jenius. Jadi, manusia potensial menjadi religius yang jenius atau jenius yang religius. Tetapi jika keduanya tidak ditumbuh kembangkan, maka seseorang tidak menjadi religius dan tidak pula jenius. Wallahu a'lam bishawab.